Munculnya gerakan reformasi. Kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ciri pokok masa reformasi. Berikut ini beberapa perubahan-perubahan selama masa reformasi yang paling menonjol. 1. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Kedua, kebebasan berpendapat. Tidak seperti pada zaman Orde Baru, kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie mendapatkan dukungan pemerintah. Ketiga, masalah dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI membuat ABRI berperan dalam kehidupan militer dan juga dalam kehidupan sipil, sehingga ABRI punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil yang menyebabkan menguatnya peran negara pada masa Orde Baru. Oleh sebab itu, penghapusan dui fungsi ABRI merupakan salah satu tuntutan dalam reformasi 1998 untuk ditanggapi pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Jumlah anggota ABRI yang duduk di DPR dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. 2. Kepolisian Republik Indonesia memisahkan diri dari ABRI pada 5 Mei 1999. Ketiga, istilah ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Keempat, reformasi bidang hukum. Kebijakan hukum pada masa Orde Baru lebih bersifat konservatif dan elitis. Artinya, pelaksanaan hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara, membuat rakyat seakan-akan tidak punya hak hukum di Indonesia. Maka Presiden Habibie melakukan reformasi hukum sebagai berikut: melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. 2. Melahirkan 69 undang-undang. Ketiga, penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman. 5. Sidang Istimewa MPR. Sidang Istimewa MPR dilaksanakan pada 10-13 November 1998. Harapan dari Sidang Istimewa MPR adalah agar MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat dari berbagai kalangan. Kebijakan-kebijakan pada masa Presiden B.J. Habibie dalam bidang ekonomi. Dalam bidang politik, sosial, dan budaya. 1. Otonomi daerah seluas-luasnya. 2. Berakhirnya diskriminatif etnis Cina. 3. Membebaskan tahanan politik yang dipenjarakan oleh rezim Orde Baru. 4. Lahirnya Komnas Perempuan. 5. Wewenang Bank Indonesia. Di tengah carut-marut krisis keuangan Asia tahun 1998, Habibie melakukan restrukturisasi perbankan demi menopang perekonomian Indonesia dan memperkuat Bank Indonesia. Habibie melakukan penyehatan perbankan komersial dan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas loh dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah: 1. Departemen Penerangan dibubarkan karena dianggap mengganggu kebebasan pers. Kedua, Departemen Sosial dibubarkan karena dianggap sebagai sarang korupsi. Ketiga, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. 4. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Kelima, diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Keenam,
pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Nah, ini kebijakan yang paling kontroversi. Sejak Gus Dur mencabut peraturan ini, bibit-bibit komunis mulai bersemi di Indonesia dan dampaknya sangat fatal. Ketujuh, membekukan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan dengan era sebelumnya. Misalnya nih, laju pertumbuhan PDB nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Tapi nih ya, ternyata banyak loh pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Nah, oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Presiden Gus Dur melanggar TAP nomor 7 MPR 2000 dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004 setelah Gus Dur dilengserkan. Kebijakan era Megawati di bidang politik. 1. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni pembentukan Kabinet Gotong Royong dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2004 dengan jumlah pejabat 36 orang. Ketiga, berdirinya KPK. Di masa ini juga direalisasikannya berdirinya KPK, tetapi belum ada gebrakan konkret dalam pemberantasan korupsi. 3. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun, kebijakan ini memicu banyak kontroversi. Karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing seperti Indosat dijual seharga 4,6 triliun rupiah kepada Temasek Holding Company, BUMN Singapura. 5 tahun kemudian, Temasek menjual saham Indosat kepada Qatar Telecom dengan harga mencapai 3 kali lipat. 2. Kebijakan outsourcing. Selain privatisasi BUMN, kebijakan lain Megawati yang kerap dipermasalahkan ialah sistem kerja alih daya atau outsourcing. Dikutip dari buku raport Capres 2014, Megawati dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam lahirnya sistem outsourcing. Sistem ini banyak diprotes buruh lantaran dianggap tidak menjanjikan kepastian kesejahteraan buruh. Mereka tidak mendapat tunjangan pekerjaan seperti karyawan pada umumnya, dan waktu kerja tidak pasti karena tergantung kesepakatan kontrak. Sejak maraknya praktik outsourcing, Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei selalu menyertakan penghapusan outsourcing sebagai salah satu tuntutan. 3. Mempermudah sistem perkreditan. Tahu nggak sih? Sistem perkreditan merupakan sebuah sistem ekonomi yang mengharuskan atau membolehkan konsumen mencicil bayaran sebuah barang. Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni 1. Membuktikan sikap tegas pemerintah dalam penghapusan KKN. 2. Menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. 3. Meneruskan pembangunan politik.
4. Mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. 5. Menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Kelebihan pemerintah Megawati Soekarno Putri. 1. Berhasil menetapkan undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah. 2. Sistem pemilu langsung, memilih wakil-wakil rakyat di daerah dan kepala daerah. 3. Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi. 4. Mulai melakukan pemberantasan KKN, diantaranya dengan keberanian memenjarakan Kroni Soeharto. 5. Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 dan menjadi lebih mandiri. Pemilu 2004, dan karena itu banyak yang yakin Megawati akan keluar dari istana presiden setelah pemilu. Ternyata memang benar, selama dekade berikutnya Indonesia akan di bawah kepemimpinan presiden baru, yaitu mantan Jenderal Tentara Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk pertama kalinya di Indonesia pada akhirnya terpilih SBY sebagai presiden. SBY dilantik sebagai presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY merupakan presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Masa kepresidenan SBY juga ditandai dengan bencana. Bencana alam yang paling terkenal adalah tsunami mengerikan di Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 orang pada tahun 2004. Bencana-bencana lainnya adalah gempa bumi di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2006 yang menewaskan 6.000 orang. Semburan lumpur Sidoarjo, sejumlah banjir di Jakarta yang memicu evakuasi sekitar 500.000 orang pada tahun 2007. Dan terakhir, letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menewaskan 353 orang dan menyebabkan evakuasi 350.000 orang. Prestasi baik dari pemerintahan SBY berhubungan dengan fundamental makroekonomi. Hutang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat, dan pertumbuhan produk domestik bruto tahunan membuat Indonesia berhasil melalui krisis global 2008 sampai 2009 tanpa masalah yang berarti. Kebijakan politik masa pemerintahan SBY. Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Pada periode selanjutnya, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Presiden SBY menganut konsep trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip struktural sistem politik Indonesia, yakni berdasarkan kedaulatan rakyat. Partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Meningkatnya peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antar bangsa-bangsa, memperkokoh persatuan dan kerjasama ekonomi melalui kerjasama dagang maupun pertukaran barang, meningkatkan kerjasama antara negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial, peningkatan kepedulian, keberpihakan, dan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Kelebihan era SBY. Di awal pemerintahan SBY banyak sekali bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, walaupun demikian, Presiden SBY merupakan salah satu presiden yang paling sukses pada era reformasi. Kesuksesannya tidak hanya dilihat dari selesainya masa bakti selama 2 periode 10 tahun, tapi kebijakannya dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat luas, seperti kenaikan anggaran untuk pendidikan, lunasnya hutang luar negeri, adanya BLT, cukup kondusif politik dalam negeri dan luar negeri, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan lain-lain.
Terpilih menjadi presiden, kebijakan Jokowi dominan pada ekonomi dan industri yang diwujudkan lewat pembangunan infrastruktur. Jokowi pun berjanji mendorong pembangunan yang Indonesia sentris, alias nggak cuma berpusat di Jawa aja. Di bawah rezimnya, Jokowi merumuskan Proyek Strategis Nasional atau PSN sebagai dokumen yang memandu pembangunan proyek infrastruktur, seperti Trans Papua dan jalan tol di luar Jawa. Belum lagi dengan bandara yang meningkat, dari 237 pada 2014 menjadi 257 pada 2023. Begitu pula dengan stasiun kereta api, dari 586 menjadi 607 di 2023. Kerja-kerja pembangunan Jokowi tuai apresiasi, hingga muncul istilah Jokowinomics. Pasalnya, keluaran dari kebijakan ini dinilai apik. Pertumbuhan GDP Indonesia stabil di angka 5% pada 2014 hingga 2024. Meski sebetulnya ini jauh dari janji Jokowi yang menargetkan pertumbuhan hingga 7% pada 2018. Pencapaian Jokowi lainnya adalah pembangunan infrastruktur di desa-desa yang banyak terwujud berkat dana desa. BPS turut mencatat angka kemiskinan era Jokowi menurun dari 28,51 juta pada 2015 menjadi 25,9 juta pada 2023. Ketika terpilih sebagai presiden pada 2014, Jokowi disebut-sebut sebagai Barack Obamanya Indonesia. Beberapa hari di bulan Oktober 2020, ribuan masyarakat melakukan demonstrasi di jantung Jakarta. Mereka murka pada Jokowi yang dianggap menjadi otak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini dinilai syarat pasal kontroversial karena merugikan dan membatasi hak kaum buruh. Di antaranya, mempermudah izin tenaga kerja asing, menambah jam lembur hingga menghapus UMK. Selain itu, proses perumusan undang-undang juga dinilai cacat hukum karena nggak transparan dan terkesan ngebut. Di tengah eskalasi penolakan, Jokowi bergeming. Gak cuma itu, selama hampir 10 tahun berkuasa, Jokowi 2 kali menyetujui revisi Undang-Undang ITE yang berisi pasal karet, pengekangan kebebasan berekspresi, dan pembatasan sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah. Belum selesai, ada pula revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang malah melemahkan posisi lembaga tersebut. Pada 2022, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia merosot ke titik terendah dalam 10 tahun terakhir. Ada pula Undang-Undang IKN yang disahkan secara kilat tanpa partisipasi publik yang bermakna. Citra Wong Cilik bak luntur seketika, berganti sosok otoriter pembela penguasa. Meski Jokowi digemari masyarakat, untuk maju jadi presiden ia tetap butuh kendaraan. Dalam konteks ini partai dan sosok yang punya modal buat mendukung pencalonannya. Maka dari itu, konsekuensinya ketika terpilih adalah Jokowi tak mengatur pemerintahannya sendirian. Di belakangnya ada para oligark atau elit partai koalisi yang pastinya punya kepentingan. Ujungnya, sosok Wong Cilik itu mesti membayar mahal demokrasi lewat berkompromi dengan kehendak oligarki. Dari sini, lahirlah kebijakan-kebijakan kontroversial. Di sisi lain, Jokowi adalah politisi cerdik yang merangkul oposisi politiknya, termasuk Prabowo yang 2 kali jadi rivalnya di pemilu. Koalisi pemerintah pun menguasai 81,9% kursi di DPR, yang bikin berbagai kebijakan lolos nyaris tanpa tantangan. Meski ramai-ramai ditentang publik, Jokowi telah bertransformasi dari politisi outsider menjadi kekuatan utama di kalangan elit. Dan bayang-bayangnya sepertinya masih akan menghantui.